Di antara hal yang membatalkan i'tikaf juga adalah keluar dari masjid tanpa keperluan, tanpa ada uzur, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau masuk ke rumah, ya. La yadkhulul bait illa li hajatil insan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidaklah masuk dalam rumah kecuali ada keperluan manusia, keperluan darurat, maksudnya buang hajat atau untuk makan, untuk minum, terutama tatkala masjid tidak menyediakan makanan, maka seorang boleh pulang ke rumahnya makan, boleh, tapi segera balik. Boleh. Keperluan manusia. Contohnya di masjid ternyata tidak disiapkan toilet atau toiletnya cuma 2, peserta i'tikaf 500, ya enggak cukup. Ya. Maka dia boleh pulang ke rumah buang air, nanti balik lagi, enggak ada masalah. Ini diperbolehkan, Nabi pergi ke rumahnya, ya. Di antara dalil bahwasanya keluar dari masjid tanpa keperluan batal, buktinya Nabi waktu beliau mau nyisir rambut, ya, beliau mengeluarkan kepalanya di jendela. Jadi pintu Nabi langsung kontak langsung dengan masjid Nabi. Jadi Nabi di masjid, badannya, kepalanya keluar dari masjid ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menyisir apa? Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau antum keluar dari masjid, ya, masih sisa satu tangan, belum batal. Tapi kalau semua keluar tanpa ada keperluan, batal i'tikaf antum. Batal i'tikaf. Jadi keluar dari masjid tanpa tidak ada uzur syar'i, maka membatalkan i'tikaf. Uzur syar'i seperti tadi, ada keperluan mendesak. Bahkan Nabi SAW pernah tatkala sedang i'tikaf didatangi oleh istrinya Sofia radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi ngobrol dengan Sofia. Subhanallah, saya kalau baca hadis ini saya selalu ingat bagaimana akhlak Nabi yang sangat mulia terhadap istrinya. Nabi sedang i'tikaf, datang istrinya, ya, ngobrol sama Nabi. Nabi ngobrol. Nabi tidak bilang, "Ente ngapain sini ganggu-ganggu, pulang sana." Enggak. Tapi Nabi apa? Ngobrol dengan istrinya. Di malam hari kemudian Rasulullah SAW keluar ngantarin istrinya ke rumahnya karena sudah malam. Ya. Darurat, Rasulullah SAW antar istrinya keluar dari masjid dan i'tikaf beliau tidak batal. Kenapa? Karena mengantar istri dalam kondisi apa? Darurat, kemudian beliau balik lagi. Kenapa? Sofia ini radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang Yahudi, ya. Bapaknya Huyai bin Akhtab, pimpinan orang Yahudi yang akhirnya tewas dibunuh oleh para sahabat tatkala perang Khandaq. Jadi suaminya dibunuh, bapaknya dibunuh, kerabatnya dibunuh, ya. Kemudian om-omnya, paman-pamannya, semuanya dibunuh dalam perang Khandaq karena mereka berkhianat. Bayangkan akhirnya dia sendirian, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang wanita, keluarganya dibunuh atas perintah seorang, kemudian orang yang memerintah ini menikah dengan dia. Ya, sampai waktu Sofia masuk dibawa oleh Nabi dalam semacam kemah, ada sahabat yang muter-muter di luar, ya. Kata Nabi, "Kenapa?" "Saya takut dia bikin macam-macam sama engkau." Dia takut Sofia balas dendam kemudian nanti nikah Nabi, ya. Maka dia pun berkeliling sekitar kemah khawatir terjadi sesuatu. Tapi Nabi SAW mengambil hatinya dengan akhlak yang sangat mulia, ya. Di antaranya Sofia waktu mau naik onta, maka Nabi SAW menegakkan pahanya untuk diinjak oleh Sofia supaya bisa naik di atas onta, dilihat oleh para sahabat seluruhnya. Rasulullah SAW dengan tawadhu biarkan pahanya diinjak oleh siapa? Sofia untuk naik di atas onta. Antum juga demikian. Kalau istri mau ngambil sesuatu di kitchen set, silakan sayang, injak. Ini paha Abi tegakkan buat kamu, silakan. Tapi jangan lama-lama, kamu berat. Lihat, jadi Nabi dengan tanpa ragu memuliakan istrinya di hadapan semua orang. Bagaimana dia tidak mengambil hati Sofia? Sofia datang, Nabi sedang i'tikaf, Nabi ngobrol. Nabi mungkin meninggalkan bacaan Qur'annya, mungkin Nabi meninggalkan salatnya untuk apa? Ngobrol dengan siapa? Sofia. Kenapa? Ini perempuan berbeda dengan yang lainnya. Banyak keduka yang dia rasakan, ya. Maka Nabi ngobrol dengan istrinya, setelah itu Nabi antar pulang. Ini menunjukkan Nabi keluar tapi ada kebutuhan yang perlu, dan ini tidak membatalkan apa? I'tikaf. Jadi misalnya kita i'tikaf misalnya di Masjid Al-Ikhlas. Ternyata makanan tidak cukup. Kita sudah menunggu ternyata makanan tidak cukup. Boleh enggak kita keluar untuk sahur? Boleh. Kita lapar. Atau kita misalnya i'tikaf di Masjid Al-Ikhlas, ternyata makanan yang disediakan kurang enak. Kita enggak bisa makan. Kita punya standar tersendiri. Ini enggak bisa. Apa kita boleh keluar? Boleh. Tapi seperlunya. Kita ingin cari makan, cari warung Padang. Naik mobil segera makan warung Padang, kemudian kita balik seperlunya, ya. Tapi jangan bilang yang warung Padang di sana lebih enak 3 kilo. Nah, itu enggak boleh. Cari yang sekitarnya saja, yang seperlunya, ya. Adapun kalau keluar tanpa ada keperluan, maka membatalkan apa? I'tikaf, ya. Jadi seorang berusaha untuk i'tikaf dan menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan i'tikaf, di antaranya keluar tanpa ada
keperluan. Sama seperti saya katakan teman-teman yang mungkin iktikaf di Masjidil Haram. Ternyata masjid misalnya toilet full, dia tidak bisa ngantri kelamaan, dia pergi ke hotel untuk buang hajat, balik lagi nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tadi saya bilang misalnya di masjid, sebagian masjid toiletnya sedikit. Ya, kalau dia ngantri dia nggak kuat, dia pulang ke rumah, kemudian dia mungkin buang hajat, makan kue, minum teh sebentar, balik lagi nggak apa-apa. Tapi jangan ngobrol lama-lama di situ. Kalau ngobrol lama-lama nggak ada keperluan, maka batal iktikafnya. Nah, barang siapa yang iktikaf, itulah kondisi dia yang terbaik bertemu dengan Lailatul Qadar. Kondisi terbaik seseorang tatkala beribadah di dalam Lailatul Qadar adalah tatkala dia sedang iktikaf. Tapi apakah syarat seorang untuk meraih Lailatul Qadar harus iktikaf? Jawabannya tidak syarat. Tidak syarat. Tetapi saya katakan kondisi terbaik adalah tatkala sedang iktikaf.